Halo, selamat pagi buat Nusantama semua. Welcome back di konten terbaru gue. Ya, tentunya gue kembali ingin membahas, apalagi kalau bukan pertandingan Euro 2024 partai perempat final terakhir, yaitu di mana Belanda berhasil menaklukkan Romania dengan skor 3-0 dan juga Turki mengalahkan Austria dengan skor 2-1. Oke, gue mau membahas atau ngobrol aja tentang pertandingan antara Belanda versus Rumania. Timnas Belanda tampil sangat oke kemarin ya, bisa dibilang tampil oke, tampil dominan, dan mereka sangat bisa bagaimana bisa menekan lawan terus-menerus dan akhirnya bisa menciptakan banyak peluang. Dan ini membuat Belanda memang akhirnya cukup untuk jadi kandidat juara Euro 2024 karena memang penampilan kemarin bisa dibilang cukup meyakinkan ya, dimana para pemain timnas Belanda bermain sangat kompak, bermain dengan tekanan tinggi, passing antar lininya bagus, kemudian laga kemarin bisa dibilang jauh lebih baik daripada laga sebelumnya ketika mereka hanya bisa takluk dari Austria 3-2. Kalau melihat dari cara mainnya kemarin, sebetulnya para pemain Belanda bermain memanfaatkan ruang-ruang yang terlalu terbuka diberikan oleh Rumania, sehingga banyak sekali celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Belanda, khususnya pemain-pemain yang memang memiliki pergerakan memotong dari sisi sayap ya. Itu terlihat ketika Cody Gakpo mampu mencetak gol di awal babak pertama, di mana satu pergerakan dia berhasil mengecoh back dari Rumania sehingga sepakannya yang deras ke pojok kanan ke penjaga gawang Rumania tidak mampu bisa dihalau. Selepas gol tersebut memang Belanda semakin menaikkan serangan, semakin meningkatkan intensitas dan membuat timnas Belanda tampil begitu dominan ya. Artinya mereka memang sangat yakin bisa menaklukkan Romania, dan itu terbukti ketika berbagai peluang-peluang yang diciptakan sangat berbahaya untuk Romania. Ya karena kipernya bagus aja nih Rumania, lumayan. Jadi harusnya Belanda bisa menciptakan gol atau mendapatkan gol kembali di babak pertama. Namun memang peluang-peluang yang diciptakan tidak bisa menjadi gol di babak pertama, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 1-0. Dan di babak kedua pelatih timnas Belanda Ronald Koeman atau timnas pusat ini memasukkan Malen ya. Nah, Malen ini kan tipikal pemain yang cepat, tipikal pemain yang memiliki dribbling bagus gitu. Makanya ketika Malen dimainkan tidak butuh waktu lama untuk dia menciptakan peluang, dan pada akhirnya dia mampu mencetak gol kreasi pergerakan dari Cody Gakpo ya, melewati satu pemain Romania dan bola yang hampir saja out tapi mampu disambut atau diberikan umpan oleh Cody Gakpo dan menjadi gol untuk Malen. Nah, unggul 2-0. Timnas pusat memang sulit untuk diimbangi oleh Rumania ya. Ini terlihat Rumania sangat minim sekali menciptakan peluang di depan gawang Belanda, dan acap kali mereka putus di lini terakhir gitu. Pergerakan pemain dan passing-passing mereka tidak berjalan. Berbanding terbalik dengan timnas pusat, bahwa Belanda memang secara materi pemain jauh lebih superior, jauh lebih berkualitas dibanding pemain-pemain Rumania. Jadi passing-passing timnas Belanda, pergerakannya, kemudian cara membuka ruangnya itu terlihat jauh lebih fleksibel dibanding Rumania, sehingga peluang yang mereka ciptakan juga jauh lebih berbahaya, attempts yang mereka ciptakan jauh lebih berbahaya, bahkan shoot on goalnya sudah jauh lebih banyak daripada Rumania ya. Karena sepertinya Rumania ini lebih memilih bertahan hanya mengandalkan counter attack ya. Ya kalau counter attack-nya bagus sih mungkin bisa menjadi ancaman buat Belanda, tapi
counter attack-nya pun tidak berjalan ya, sehingga ya Rumania sepanjang babak kedua hanya hanya menerima gempuran terus-menerus dari Belanda. Hingga akhirnya pada menit 90 plus atau menjelang akhir babak kedua, Malen kembali mencetak gol ketiga dan menuntaskan perlawanan Rumania. Gol yang bagus ya, umpan dari Xavi Simon dari tengah, dia mendribling bola dari tengah, dan ketika sampai kotak penalti melakukan cutting, memotong ke kanan dan menembak secara deras bola ke sudut kanan penjaga Rumania. 3-0 untuk Belanda, dan timnas pusat memastikan tempat ke babak perempat final, dan sudah ditunggu oleh Turki yang pada pertandingan sebelumnya juga menang. Pada pertandingan di hari yang sama juga menang 2-1 atas Austria. Ya, timnas Belanda memang tampil jauh lebih baik, dan menurut gue permainan mereka cukup layak untuk bisa dijadikan kandidat untuk juara Euro ya. Dan mereka juga kemungkinan jika nanti menang menghadapi Turki di babak perempat final, kemungkinan besar akan menghadapi Inggris atau Swiss ya tentunya. Ya, tadi review pertandingan sedikit ringan dari gue tentang pertandingan Belanda versus Rumania. Gue sambung lagi sedikit tentang, kita lanjut dari pertandingan Austria dan Turki. Austria dan Turki pertandingan yang sangat ketat, pertandingan yang seru bisa dibilang, karena kedua tim menyajikan permainan terbuka. Namun lagi-lagi strategi yang diterapkan oleh Austria mungkin sudah mulai terbaca oleh Turki, dan Turki mampu mengambil momen di mana pada menit, bahkan belum sampai 1 menit, pada detik ke-57 Merih Demiral mampu mencetak gol melalui satu kemelut di kotak penalti, berawal dari sepak pojok dari Arda Gurel, bola yang tidak bersih disapu oleh pertahanan dari Austria. Justru bola jatuh di kaki Merih Demiral, dan Merih Demiral dengan sangat enak sekali menceploskan bola di detik 57. Ini menjadi salah satu gol tercepat juga ya di Euro 2024 ini. Dan setelah unggul 1-0, justru Austria malah tampil tidak lepas karena berada terus ditekan ya, meskipun mereka menciptakan peluang juga. Namun lagi-lagi kegemilangan penjaga gawang dari Turki ini mampu mementahkan semua peluang Austria. Dan justru pada menit awal babak kedua, Merih Demiral mampu mencetak gol kembali melalui heading, lagi-lagi sepak pojok yang diberikan oleh Arda Gurel ya. Arda Güler mampu di heading dengan sangat deras dan kencang ke gawang Austria, dan Turki unggul 2-0. Unggul 2-0 membuat Turki bermain lebih lepas, lebih tenang, meskipun pertandingan diguyur hujan cukup deras. Namun Turki mampu lebih mengontrol pertandingan. Meskipun akhirnya Austria mampu memperkecil kedudukan di pertengahan babak kedua, namun lagi-lagi lini pertahanan Turki tampil lebih solid, lebih rapi dibanding pada pertandingan sebelumnya. Dan sebetulnya Austria hampir saja mencetak gol di menit-menit terakhir jika sundulan strikernya tidak mampu ditepis, tapi penampilan heroik dari kiper Turki ini mampu membuang atau memblok peluang emas terakhir dari Austria. Dan hingga peluit babak kedua, Austria tetap tidak bisa mencetak gol, dan Turki akhirnya mampu memenangkan pertandingan 2-1 atas Austria. Hasil ini membuat Turki lolos ke perempat final dan mengulangi pencapaian mereka di Euro 2008. Pada saat itu dilangsungkan di Austria dan Swiss. Dan ini membuat satu rekor juga untuk pelatih Vincenzo Montella ya, pelatih asal Italia ini mampu membawa Turki ke perempat final setelah hampir absen kurang lebih 16 tahun ya. Ya, jadi Turki akan bertemu dengan Belanda di perempat final. Dan ini juga pertandingan yang sangat seru, di mana nanti kedua tim pasti akan menampilkan permainan menyerang dan menampilkan kualitas permainan terbaik mereka. Ya, baik Sobat Blues Tama, sedikit tadi
ngobrol ringan gue tentang pertandingan Belanda versus Rumania dan Turki versus Austria. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan tentu saja kalian sehat selalu. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Salam olahraga. See ya.